untuk ditayangkan di sana supaya ada perhatian ke sini. Karena liturgos itu, orang pertama jadi liturgos itu adalah manusia. Jadi liturgos yang hidup itu adalah manusia, dan karena itu seluruh akta hidup dari manusia itu menjadi liturgos. Di sini saya karena waktu yang dikasih 30 menit ya untuk penyampaian materi. Dan ada waktu untuk kita share, ada waktu untuk saya memberi kesimpulan. Yang pertama, saya omong tentang pemahaman teologis sedikit tentang perayaan liturgi. Itu adalah perayaan kehidupan. Jadi orang yang dikhususkan untuk menjadi liturgos itu dia seorang yang sementara merayakan perayaan kehidupan bersama Allah. Jadi karena itu liturgos itu harus melatih diri secara berulang-ulang kali. Dia tidak bisa mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sebagai seorang liturgos. Mulai dari bagaimana dia tampil di depan, bagaimana dia membaca narasi yang diminta, bagaimana performance-nya, bagaimana gestur tubuh ketika dia berdiri di depan. Dan ini menyangkut dengan penampilan sebagai seorang manusia supaya dia mendapat semacam tempat dalam sebuah ibadah. Karena itu akan mengganggu ibadah kita, baik itu ibadah minggu, ibadah pemuda, ibadah-ibadah kategorial yang lain. Yang kedua, liturgi itu berciri simbolis. Jadi semua yang ditampilkan itu berciri simbolis. Liturgi ada lilin. Contoh, lilin itu simbolisnya Yesus Kristus hadir sebagai terang dunia. Ada Alkitab, ya, ada prosesi Alkitab yang dibawa dari pintu ke depan. Walaupun kita gemit belum sampai dengan prosesi itu, kita masih ada tataran keluar dari konsistori dan diserahkan kepada pendeta. Padahal mesti ada prosesi dari pintu depan dengan para presbiter. Jadi ada presbiter yang memegang Alkitab dan pendeta mengikutinya. Itu tanda bahwa hari ini pemberitaan kami serahkan ke pendeta atau pelayan untuk dia memberitakan firman. Baik atau tidak baik, dia akan mempertanggungjawabkan itu secara iman kepada Tuhan dan kepada manusia atau jemaat. Dan karena itu kita akan baca di 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Kehadiran Kristus dalam karya keselamatannya dalam liturgi ini masih merupakan kehadiran dalam tanda atau simbol dan bukan kepenuhan muka dengan muka. Ya, kita berbeda dengan Katolik. Ya. Kalau Katolik semua perayaan itu penjelmaan. Ketika mereka makan hostia, bagi mereka yang ada di otak mereka ini betul-betul daging daripada Kristus. Ketika mereka minum anggur, benar-benar mereka menghayati itu sebagai anggur yang terwujud dalam darah Kristus. Kalau kita tidak, itu simbol. Ya. Roti yang kami pecah-pecahkan adalah lambang daripada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan karena dosa saudara dan dosa saya. Cawan minuman ucapan syukur, ya, itu juga simbol. Kalau saudara-saudara Katolik tidak, itu penjelmaan. Makanya kalau ada orang yang dikasih hostia dan dia ada gerakan-gerakan yang mencurigakan, itu mereka langsung amankan karena dia menghina wujud daripada daging Kristus sendiri. Kalau kita tidak, lewat pastoral. Contoh, ada orang yang tidak bisa minum anggur, kita siapkan air putih. Ada orang yang tidak bisa makan roti, mungkin kita siapkan biskuit dan lain-lain. Karena itu hanya sebuah simbol. Tapi Katolik tidak, harus, ya.
Jadi perbedaan antara kita dengan Katolik. Kita memahami, kita punya gereja hanya ada 2 sakramen, yaitu sakramen apa dan apa? Baptisan kudus dan perjamuan kudus. Kalau Katolik itu ada 7. Ya, ada 7 sakramen. Saya tidak usah sebut karena itu bukan momen untuk kita belajar itu. Hal yang berikut, perayaan kehidupan ini memuat kebersamaan hidup antara Allah dan manusia dalam bentuk simbol. Dan karena itu liturgi, tafsiran letterlek artinya bekerja bersama-sama. Pendeta bekerja bersama-sama dengan para liturgos, seperti yang membaca Alkitab, yang doa persembahan, yang menjalankan persembahan. Tidak mungkin pendeta semacam sentral dari ibadah itu, tidak. Kita tidak kenal itu, ya. Superstar. Jadi dia doa di konsistori, dia pegang Alkitab sendiri jalan di depan, dia naik khotbah sendiri, lalu dia turun untuk doa persembahan, lalu dia bawa tangguk dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini namanya superstar. Tapi kalau liturgi tidak. Liturgi itu super team. Ya, jadi pengkhotbah dia mesti super team dengan liturgos. Dan karena itu mesti ada gladi pada hari Sabtu atau hari Jumat. Sehingga banyak liturgos yang baca Alkitab itu, ada yang baca Alkitab ini ulang 2-3 kali, tidak memperhatikan tanda-tanda baca kepadanya Yesus. Kan ini salah dan membuat orang yang beribadah saat itu tidak merasa aman. Dan minggu depan diajak untuk datang berbakti, biar siapa yang baca Alkitab? Susana, biar Subosompi dan Susana. Ya. Siapa yang baca warta jemaat? Ingat, warta jemaat itu juga seorang liturgos. Ibadah hari ini dipimpin oleh pendeta titik-titik. Dan pelayanan minggu depan akan diatur sebagai berikut. Pembaca warta jemaat kalau boleh dia bergaya seperti penyiar. Jangan hari Rabu ibadat wanita gemit di rumah Ibu Teruci. Minggu depan mereka tanya, siapa yang baca warta pelayanan? Om PU, biasa. Kok Om PU soal itu warta pelayanan sih? Ada yang nama PU di sini? Ada kok? Tapi bukan Om PU yang ada di sini, Om PU lain. Ya. Hal yang lain yang menarik dari perayaan liturgi dan liturgos itu, dia penuh dengan simbol. Dan perayaan sabda misalnya, Allah bersabda melalui simbol. Allah bersabda melalui Alkitab. Ini simbol. Dan karena itu saya mau tanya, hari Minggu itu kalau bawa HP dan baca HP, Allah bersabda lewat itu. Saya mau tanya dulu. Kan sekarang lagi tren. Kita ke gereja tidak bawa Alkitab lagi karena besar, tebal, berat dan melelahkan. Lebih baik bawa HP saja, bisa isi di saku belakang, di saku depan, di cover yang dibawa oleh nona-nona. Itu tas, itu namanya cover. Ya. Lalu sesuka hati saja. Sementara mau baca firman, ada yang SMS masuk dan cuci maki. Lalu kita bilang itu kitab suci. Atau sementara pendeta khotbah, lalu kita mulai lihat gambar-gambar dan gila baru mulai datang. Ketahu. Ya. Saya kira tidak, ya. Dia tidak diberi kesempatan untuk dipakai sebagai simbol dari kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Oke, kalau dipakai untuk perjalanan bisa. Ini saya punya pengalaman teman pendeta yang keluar pertama itu HP yang bisa diprogram Alkitab. Dan dia mengetik semua di dalam HP. Jadi berkhotbah tidak bawa Alkitab, dia hanya bawa HP. Sementara tengah-tengah khotbah kemungkinan habis daya. Dia kelabakan. Jadi dia dia mengarang saja.
jemaat tidak tahu dia mengarang, tapi kami yang kebetulan waktu itu kami ada 4 orang. Jadi saya lihat teman yang saya mengarang indahlah sudah sekarang. Terakhir waktu di konsistori saya bilang, Kak, kita yang mendidik jemaat, Alkitab sebagai simbol. Bagaimana sebenarnya tadi itu bentuk teguran Tuhan. Ya, itu bentuk teguran Tuhan. Walaupun dia model begini, tapi dia dipakai oleh Roh Kudus, dia diberkati. Saudara-saudara tahu, saya sampai di toko di pabrik pencetakan Alkitab. Yang cetak Alkitab itu bukan orang Kristen semua. Jilbab sekitar 80% dan yang tidak pakai jilbab itu sekitar 20%. Tapi bayangkan mereka mau angkat kertas saja mereka langsung duduk dan berdoa. Ya, walaupun mereka berdoa dengan iman mereka. Ya. Jadi ini kertas-kertas, ini bukan kertas sembarangan. Kertas yang diurapi, yang didoakan. Ya. Dan karena itu jangan bajingan, hari Minggu datang saya bawa Alkitab. Saya tidak. Kau bajingan, saya suruh majelis, tanggalkanlah harta bendamu di depan dan peganglah firman Tuhan. Kembalikan Alkitab di tangan umat. Ya. Jadi saya hari Minggu kalau khotbah, saya lihat, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Simbol yang dipakai apa? Kalau HP saya bilang kasih mati saja. Lihat di teman yang sebelah tapi minggu depan bawa Alkitab. Iya. Mau bilang saya galak atau apa. Tapi kita mesti punya keteguhan batin. Kita punya keteguhan iman untuk menyatakan kesalahan. Ya. Ya sebentar pasti banyak pertanyaan. Nanti akan saya jawab sebentar. Dalam menyampaikan berperan sebagai liturgos, kita memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kegiatan indrawi, indra melihat, ya, melihat teks yang diberikan kepada kita, ya, melihat teks yang diberikan kepada kita dan kita belajar teks ini supaya dia masuk dalam diri kita dulu. Maka kata Yesus. Maka kata Yesus, maka dia pergi ke pantai dan dia mesti masuk dulu, ya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa persembahan saja di sekeliling dunia. Lalu pendeta doa syafaat dia mau sebut apa lagi? Jadi saya kasih tahu saudara-saudara, kalau kau dapat tugas doa firman, Bapa di surga, dengan rendah hati kami memohon kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan ini. Karena kami hendak mendengarkan kebenaran sabda. Urapi kami baik yang memberitakan maupun yang mendengar. Dalam nama Kristus sabda abadi itu kami berdoa. Amin. Tidak usah keliling dunia. Dari Oesau, Oekabiti, Piteres, pulang di Oesain, dari Oesain datang di Baun, Kupang, kembali Oesau, orang Suontolela dan ya. Saya di jemaat saya kalau doa di konsistori, biasa doa di konsistori itu doa minta tuntunan Tuhan saja, bukan sebut semua hal. Jadi waktu di konsistori saya bilang penatua, siapa yang berdoa? Saya Bapak. Doa hanya di konsistori, lu bukan keliling dunia ya. Supaya tidak membawa sak kepada orang. Lalu saya bilang, siapa yang doa persembahan? Ya, saya. Doa hanya untuk persembahan. Tuhan, kami mohon ampun jika kami bawa sisa-sisa uang belanja rokok dan vitsin. Doa saja begitu. Kami mohon pengampunan Tuhan supaya dia berguna bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Nanti kalau kau doa syafaat itu, makanya kalau ada pendeta yang doa syafaat lama jangan marah. Karena atas nama jemaat dia harus menyebut semua beban yang didoakan oleh pendeta. Ini kita tidak, kalau pendeta sudah doa banyak. Saya pikir-pikir ini setan badonci sudah malam-malam. Ya. Nah. Jadi jangan coba-coba pendeta doa syafaat kamu mulai comel di tempat. Tanya, kebaktian minggu ini siapa yang pimpin?
Udah mulai, oh ibu, aduh Tuhan nih, ibu berdoa sampai potong tidur kau bangun 3 kali itu belum paham. Tanyalah siapa yang berdoa, oh Pak Karel, oh bab tua gampang, bab tua hanya simpel-simpel sah. Nah kadang-kadang jemaat kalau kita tidak menyebut beban doanya dia akan marah. Ya, makanya saya supaya jemaat senang, sebelum doa syafaat saya sebut itu beban semua kok dia dengar memang. Jadi untuk orang yang hari ulang tahun, untuk orang yang sakit, untuk orang. Jadi saya sudah sebut tadi supaya tidak melelahkan mereka ketika berdoa. Ya. Nah ini mesti ditakar, minta hikmat daripada Tuhan. Ya. Untuk kita bisa berbijak dalam berkata-kata. Kalau ada yang diminta untuk doa syafaat. Indrawi seperti mendengarkan. Mendengarkan bukanlah sekedar tindakan diam yang hanya menerima saja, melainkan tindakan aktif. Sebab bila kita mendengarkan, kita sebenarnya sedang membuka diri untuk menerima dengan sabar sapaan suara dan kata-kata dari luar diri kita. Ya. Untuk memberi perhatian dan mau masuk ke dalam diri pribadi. Si pembicara serta dengan sadar mau mengambil bagian dalam peristiwa yang didengarkan. Contoh, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Cukup sudah. Tidak usah babunga. Ini bukan masuk minta nona. Kebaktian hari ini akan dipimpin oleh pendeta. Tidak ada kebaktian dipimpin oleh ketua majelis jemaat. Tidak ada. Pendeta Karel. Pendeta Mama Ina. Pendeta Niflen. Sebut saja. Karena pendeta itu lebih berharga daripada ketua majelis jemaat. Ketua majelis jemaat 2 tahun dia berganti. Pendeta masuk sampai lubang kubur. Jadi tidak ada ketua klasis, tidak ada ketua sinode yang naik berkhotbah. Yang naik berkhotbah itu pendeta Mary Colimon. Ya. Jadi tolong kalau kamu diberi kesempatan MC, ibadah pemakaman ini dipimpin oleh, di sini ketua majelis apa? Ibu Ina. Ibu Niflen, ya, oleh ketua majelis jemaat Immanuel Oesau. Tidak ada. Orang tahu pendeta, ya, bukan ketua majelis jemaat. Ketua majelis jemaat itu organisasi, ya. Kalau dia pimpin rapat oke, ya, pimpin rapat oleh pendeta Niflen sebagai ketua majelis jemaat Immanuel Oesau. Nah, supaya pendengaran orang puas, ya, dengar dan dia dapat mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan homili itu khotbah, ya, mendengarkan doa, ya, doa yang singkat tapi betul-betul dinaikkan dengan roh dan kebenaran. Bapa di surga, kami akan mendengarkan kebenaran sabdamu, dan karena itu berikan kami keteduhan batin dan penyerahan diri secara total untuk maksud yang mulia ini. Ampuni dosa kami. Dalam nama Kristus Sabda Abadi kami berdoa. Bukan aduh terus orang di Amerika, di Afrika, New Zealand bosong sebut semua. Itu doa syafaat pun tugas. Ya. Jadi tidak usah berdoa mulai sebut semua soal yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan doa awal itu. Ya. Nyanyian itu juga sebuah liturgos kehidupan. Saya paling tidak senang orang menyanyikan notasi yang ada di Kidung Jemaat itu salah. Saya akan bilang pulang dan latihan minggu depan baru menyanyi, ya. Atau paduan suara. Kau jangan coba-coba itu lagu yang sebenarnya bagus tapi kau menyanyikan dengan standar yang berbeda. Karena komponisnya diberkati oleh Roh Kudus baru dia karang lagu. Ya. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber sukaya. Hai, ini
ini lagu mesti lihat standarnya 3/3 kali 4, ya, 4/4, 2/2. Saya harap orang OSA ini pandai menyanyi, ya, cerdas menyanyi dan membunyikan notasi. Dan karena itu tolong diperhatikan. Kalau siapa jadi pro kantor, kantoria, song leader, itu penting sekali. Karena itu bagian dari sebuah akta liturgos. Ya. Lalu musik. Ya, kadang-kadang kita tidak pernah membedakan musik yang dimain di tempat pesta dengan di gereja. Ya. Kita punya musik gereja masih abal-abal, sekarang masih dicari. Kita ketemu Pak Relin Huka, itu dia studi khusus untuk itu. Dan sebenarnya kalau gemit kita semua, saya kira Pak Relin itu dia tidak pernah minta uang. Terserah kalau jemaat mana yang mau kasih dia berapa, dia terima dengan sukacita. Itu dia standar. Dia punya cara bermain itu standar musik gereja. Sering orang OSA pakai, ya. Jemaat Immanuel OSA pakai Pak Relin. Itu dia standarnya. Karena dia studi khusus. Dia studi teologi, tapi teologi khusus untuk musik. Ya. Nah, ini mungkin Gemit harus memanfaatkan Pak Relin. Ya. Hal yang kedua, melihat. Biasanya masuk di dalam gereja ini fokus daripada situ seorang liturgos kemana? Ke jemaat. Ini fokus, ini seorang liturgos di sini. Dia fokus pandangannya harus ke jemaat. Dia tidak datang di sini lalu dia bilang, mari kita mendengarkan sabda Tuhan dari fokusnya ke jemaat. Karena jemaat itu yang mendengar. Tidak boleh fokus kemana-mana. Karena ketika dia fokus ke tempat lain, dia akan gagal fokus. Contoh, dia sementara mau baca tapi dia lihat ibu pendeta belum baca sudah. Lalu seandainya ada teman, kan kadang-kadang ada teman majelis juga yang suka bikin soal. Jadi temannya sudah berdiri di depan dan bilang, nah, dia kalau mentalnya tidak terlalu bagus, dia tidak akan dengan baik membacakan apa yang dimaksudkan. Dan karena itu melihat itu pandangan kita hanya ke depan. Nah, supaya tidak gugup, saya memandang Kak dari atas sini, tidak boleh dari matanya, tidak boleh begini. Lalu dia bilang, kau akan gugup. Apalagi setan ada pakai berapa orang untuk goda dia akan gugup. Jadi tidak usah pandang ke matanya, tapi ke atas kepalanya. Saya pernah berkhotbah dan teman-teman seangkatan ada 7 orang. Mereka duduk di depan dan pangkok kaki. Karena mereka tahu saya tidak suka lihat orang pangkok kaki ketika ada kebaktian. Dan saya bilang, Tuhan ampun, ini dalam nama Yesus saya harus tegur. Dan saya bilang, dengan hormat, bagi Bapak Ibu yang sementara angkat kakinya di atas kaki yang lain, tolong diturunkan. Karena kita sedang menghadap Tuhan. Kepada manusia saja kita taat, apalagi kepada Tuhan. Mereka turunkan, tapi mereka ya. Nah, ini hati-hati ya. Karena ketika firman diberitakan banyak setan juga, banyak iblis. Jadi melihat ini difokuskan saja kepada tugas dan tanggung jawab kita. Melihat merupakan bentuk ungkapan liturgi, ya, untuk melihat kemuliaan Allah, bukan melihat kemuliaan manusia. Ya, jadi melihat itu hanya ditujukan untuk kemuliaan Allah, jadi bukan untuk kemuliaan manusia. Sebab dalam wajah Kristus kita dapat melihat kemuliaan Allah. Ya, kita kan hanya bejana tanah liat yang tidak berarti. Tuhan mau pakai kita, oke, saya dan Ibu Ina dan Bapak Karel, kami hanya bejana tanah liat yang tidak berarti. Ibu pendeta tadi yang khotbah, Ibu Dini, kami hanya alat saja. Ya. Dan ketika alat ini tidak terpakai lagi, kita tidak berfungsi apa-apa. Ya. Begitu juga liturgos, dia hanya alat dalam tangan Tuhan. Dan karena itu melalui penglihatan mata
kita menyadari dunia dan isinya, dan kita menjalin hubungan dengan sesama manusia dan dunia. Yang ketiga itu menyentuh. Liturgi itu juga sekarang kita tidak menyentuh ya. Sekarang sementara kita dalam keadaan pandemi, jadi waktu penyerahan Alkitab ketua kepada pendeta, ya kita menyerahkan Alkitab seperti ini. Ya, lalu tangan yang dikasih adalah, tapi ada yang seperti ini, Pak. Ya, ada yang sudah menyentuh. Lalu contoh ada Yolanda sakit, mari kita berdoa. Ini menyentuh. Dan ketika tangan kita disentuh kepada orang yang punya beban berat, menurut ahli jiwa, psikolog, bahwa ada sekian beban yang keluar dari dalam diri. Sentuhkan tangan orang yang mau memberkati. Jadi kita beda sedikit. Kalau kita pendeta Gemit tidak sentuhan tangan ini tidak terlalu banyak. Tapi pendeta-pendeta karismatik, coba adik-adik lihat waktu di rumah sakit ya, mereka sampai pegang dan nah ini juga hati-hati ya. Kalau sakitnya membutuhkan ketenangan dan batin yang teduh, itu hati-hati. Cukup saja mari kita berdoa. Ya. Jangan adik-adik karena dapat roh sedikit, adik-adik bangun ini karena adik-adik pikir orang lain tahu lah, hanya Yolanda saja yang tahu. Dalam hancurkan, musnahkan, buang ke danau darah dan lain-lain sebagainya. Tidak ada. Sentuhan itu menyatakan kebesaran Tuhan, ya. Yang masih Tuhan izinkan untuk kita saling menyentuh satu dengan yang lain. Itu yang namanya simbol liturgi yang mengungkapkan persekutuan kita dengan sesama, tapi juga dengan Allah. Kenapa kita berdoa kita lipat tangan begini? Kenapa kita berdoa kita lipat tangan begini? Ini simbol penghormatan kita kepada Allah. Dan ini dua tangan terkatup. Jangan ada yang mari kita berdoa. Ya Bapa di surga. Atau yang nona-nona dong itu biasa begini. Mari kita berdoa. Karena bedaknya tabal sebelah tipis sebelah. Ya. Jadi dengan mengatup tangan sebenarnya kita berserah diri pada Tuhan pemelihara kehidupan ini. Kita hanya segumpal tanah yang tidak berarti ya. Dan karena itu kita mesti dengan gerakan-gerakan untuk menghargai Tuhan. Ya. Yang keempat, merasakan. Pergi berbakti dan tidak pernah merasakan suasana beribadah. Kenapa harus berbakti dengan penuh kemunafikan? Harus merasakan. Jadi ketika orang menyanyi, kita menyanyi. Meski tak layak diriku, merasakan bahwa kita nih penuh dosa. Kita datang dan kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Karena itu lagu-lagu pengampunan dosa bukan lagu-lagu seperti kau makan kurus pedis. Ya? Kan lagu-lagu itu pengampunan dosa itu, pengakuan dosa itu ada tingkatan. Ketika Tuhan, kita menyebut Tuhan, dia nada tinggi. Ketika sesama dia tengah. Dan ketika bumi 30 menit lagi atau sudah selesai. Oh ya, oke. Saya kira sudah selesai, oke, selamat tinggal sudah. Ya, baik. Ya, jadi dia kalau notasi rendah itu alam ciptaan. Notasi tengah itu sesama manusia. Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada notasi yang begitu. Ya, berapa lama lagi kau sembunyikan dirimu bagiku?
Ya, itu datar. Tapi Tuhan dia naik ke atas. Karena Tuhan saja yang disembah. Dan juga kita merasa ketika baca Mazmur itu kita merasa bahwa ada sesuatu penguatan. Kalau baca Mazmur dalam bentuk litani Mazmur dan orang tidak merasa apa-apa, lebih baik dia tidak usah baca. Coba kita tes satu pembacaan Mazmur ya. Mazmur 13, semua ada bawa Alkitab? Ya, untuk sementara waktu karena ini pelatihan, buka saja HP, tidak apa-apa ya. Tapi datang di gereja, no, tidak. Ya. Mazmur 13. Sudah kok? Kita baca sama-sama. Saya membacakan yang tercetak keluar. Saudara-saudara yang membawa Alkitab, membaca yang tercetak ke dalam, yang tidak bawa menyesuaikan. Oke? Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Lebih tenang ya, jangan buru ya. Ini seruan ya, kita ulang. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Kenapa beratnya di sana? Yang lain baca kok tidak? Iya. Di gereja Katolik itu ada lektor. Lektor itu pembaca Alkitab. Kolektor itu yang menampung persembahan. Jadi lektor itu diberi pembacaan 1 minggu. Dan ketika dia baca Alkitab saja orang sudah merasakan ada sebuah khotbah. Dan dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Kita punya gereja ini kadang-kadang pendeta datang berkasih. Jadi ini orang yang baca nih. Jadi adik-adik kalau di sini bilang Mama Ina kasih 2 hari sebelum Mama Ina supaya baca beta merasakan sesuai dengan ketampung pelatihan itu. Ya. Dan kalau boleh ada orang yang memang betul-betul dilatih khusus untuk dia bisa menolong teman-teman yang membaca dengan memperhatikan tanda-tanda baca. Baca ini mesti ada dinamika. Ya. Tidak bisa kita baca, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus. Lalu sambung, berapa lama lagi ku sembunyikan wajahmu terhadap aku. Tidak ada dinamika. Ya. Dan ketika kita tidak merasakannya sebenarnya kita merasa hampa. Hari ini kita datang beribadah. Oke? Hal yang lain, melihat sudah, merasakan sudah, menyentuh sudah. Mencium dan membau. Ini ada di gereja Katolik. Ya, mencium, memegang tangan pastor dan mencium. Di sini ada jemaat yang cium pendeta pun tangan. Pasti kalau mau cium
Pak Ibu ini boleh, lu model apa lu cium tangan bikin apa? Ya, tidak. Ya ini. Tapi membau itu contoh. Kenapa pendeta Fobia almarhum dia menegaskan kepada kita tidak boleh ada bunga-bunga yang kering di dalam gereja. Harus ada bunga-bunga yang hidup. Karena contoh, kalau ada bunga mawar yang ditaruh di situ kita membau. Suasana itu berbeda. Ya. Ketika ada bunga sedap malam, membau aroma keluar. Ketika itu yang putih itu apa? Bunga kecil, melati. Ya. Di gereja-gereja saya pernah studi banding dengan Gejayan. Ini ada yang pernah ke Jogja berbakti di sana. Itu digemari oleh orang-orang muda. Satu hari kebaktiannya 7 kali. Dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Dan yang datang berbakti itu anak-anak muda karena ibadahnya sangat kreatif. Ya. Jadi itu mereka ada ibadah di mana meja ini ditaburi dengan kembang melati. Jadi ketika orang datang simpan ini persembahkan aroma yang ini adalah aroma yang mewangi. Ya. Tapi itu juga simbol ketika Maria dari Magdala ya mengunjungi kubur Yesus. Ternyata ada tips teologi ya, yang diambil di peristiwa-peristiwa seperti itu. Ya. Kita tidak taruh ame ini bunga plastik, tapi bukan saya omong lalu sebentar mama ina angka buang ke buang. Kadang-kadang koton datang lihat, aduh ini bunga sudah abu setengah banget. Jadi mungkin dibeli itu pewangi saja, pewangi apa itu, lalu disemprot, suruh poster setiap hari Sabtu semprot saja supaya dia wangi dan debunya hilang. Ya, kalau memang pertimbangannya hanya sibuk dan baator bunga saja. Ya, kalau ini kan sudah paten. Ya, dan mencium. Kalau ini saya ambil ini mencium karena di gereja-gereja di Sabu itu kita masuk gereja Sabu itu mesti balik. Selalu kita tanya ya, mencium. Dan budaya mencium bagi orang Penatua yang menyerahkan Alkitab bagi orang Sabu, dia serahkan aku bukan dalam tangan, dia langsung cium di depan imam. Jadi itu sesuatu yang luar biasa dari budaya yang ada, yang dikembangkan sebagai sesuatu yang berarti bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau di Esau tidak bisa, jangan dipaksakan sesuai dengan kondisi yang ada. Jangan sampai ada yang serahkan Alkitab cium injemaat. Model apalah. Ibu Ina datang bawa satu model lah. Jangan dipaksakan. Semua ini bisa dibuat kalau kondisi itu bisa mendukung. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Itu kita di GPIB prosesi bawa Alkitab ini liturgos dahulu. Jadi Alkitabnya dipegang begini. Digemitkan berbeda, toh penatua yang kasih kebaktian hari ini dipimpin oleh bagi saya mungkin kita juga perlu belajar dari saudara-saudara GPIB Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Ya, kita terlalu menganggap hal sepele menjadi sesuatu yang berarti menjadi sepele. Saya kira ini perlu dipertimbangkan. Dan betul, saya pikir orang yang bawa Alkitab ini, kalaupun tidak ada prosesi kita keluar dari sini, mungkin dipegangnya yang diatur dengan baik. Lalu serahkan kasih, coba Kak Yolanda jadi ibu pendeta, saya jadi penatua. Ya, saya penatua, saya serahkan. Beri senyum sedikit, jangan muka seperti makan asam
Ibu pendeta juga mesti balas. Jangan pena tua susah begini ibu pendeta. Ya, itu mencium dan membakar. Keharuman dalam liturgi Kristiani merupakan ungkapan pewahyuan Allah dalam kehadiran keselamatannya kepada seluruh umat manusia. Ya. Jadi menyebarkan keharuman itu sebuah pengalaman yang adalah ungkapan pujian hormat bagi Tuhan. Itu Mazmur 141 ayat 2. Itu pendasaran teologisnya. Yang berikut itu gerakan dan bahasa badan, body language. Ya. Bahasa tubuh, gerakan, ya. Jadi ketika kita berdiri di sini sebagai majelis, cara berdiri kita yang laki-laki ini dia kakinya sedikit kangkang. Ini tegak. Jangan berdiri di depan banyak orang lalu dia berdirinya. Seperti malas ya. Malas dan orang jemaat tidak serek untuk lihat orang yang model begitu. Ya. Lalu ibu-ibu, nona-nona, cara berdiri supaya gestur tubuh bagus, kaki kiri ke depan sedikit. Ya, supaya kekokohan tubuh itu dia bagus dan gestur kita terbentuk. Nona-nona jangan, ya saudara-saudara yang ini mau kasih tahu sapa. Lalu cara duduk di gereja. Ini duduk, ya duduk. Ini duduk posisi laki-laki. Ya, ini kami laki-laki duduk. Laki-laki tidak usah, ini GPA. Ya, asal ya. Ya. Ingat bahwa kursi ini dia hanya menopang bokong kita, bukan sandar dan bermalas-malasan. Ini bokong kita duduk supaya kita tidak kelelahan. Jadi ini disandarkan, tapi dia bukan begini. Ya, Pak Abineno bilang kaki jangan tutup, jadi kita duduk saja begini. Tidak bisa. Ya, ini hanya menolong tulang di belakang. Ya, ini juga tanda penghormatan kita kepada Tuhan. Ya, jadi selama ibadah posisi duduk ini. Ya kadang-kadang memang kita agak sedikit ceroboh dengan menghadap mimbar ini seperti ini. Saya pikir ini orang ini kasihan dia disebut sebagai orang NTT yang berbudaya tapi dia belum berbudaya. Ya. Sedangkan ibu-ibu kaki kanan kiri ke depan, kaki kanan silang ke belakang. Ya, jadi ini dia tegak. Kalau ada tas, coba kasih tas. Ya, ini ditaruh di pangkuan, Alkitab di atas. Ya. Jadi dia tidak sama dengan laki-laki, jangan sampai. Ini tujuan duduk kaki kiri ke depan, kita bawa, kita berdiri, dia sudah ada pada posisi silang sedikit. Sehingga ketika kita jalan kiri dahulu, kalau kanan ini menyulitkan kita. Kalau kita buru-buru kita jadi berjalan itu tegak sedikit, juga tidak usah yang laki-laki tidak usah karena dia ada itu. Dia ada itu ini apa? Gym, lalu dia datang di gereja dia jalan dia. Bisa, biasa saja jalan, biasa tegak sedikit. Kalau kita dapat tugas, ya, yang perempuan lebih rendah hati, tetapi yang perempuan leher. Ya, berjalan menjadi simbol liturgis yang elementer atau permulaan atau tingkat pertama dari dasar semua liturgos. Jadi berjalan, contoh dia berjalan maju saja ke mimbar.
zaman tersuah pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Hari ini ibadah minggu pagi akan dipimpin oleh pendeta Nyonya Ina. Dan silakan sebenarnya tatapan mata ini mempersilahkan Ibu Pendeta untuk mulai. Jadi jangan oleh Pendeta Nyonya Ina lalu telinga hanya mendengar kapan ada om sedikit menoleh ke atas untuk Ibu Pendeta mulai ibadah. Lalu mau kembali ini tidak usah langsung putar badan, satu langkah baru kita kembali ke tempat ini. Jadi jangan langsung putar badan, ya. Sehingga pemandangan dari jemaat itu melihat kita sesuatu yang indah yang dapat ditonton dan menjadi sesuatu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdiri, tadi saya sudah bilang, berdiri kita tegak sedikit ini. Ya, dia tegak. Kalau kurang percaya, di rumah itu latihan. Kalau siapa yang bertugas, latihan di tembok. Cek. Lalu bilang pada mama atau bapak bilang 1, 2, 3 maju. Lalu kita maju. Ini tidak boleh goyah. Ya. Lalu yang perempuan kita sandar menyamping begini, ya menyamping. Ini sudah kita kembali pas. Karena ini saya kasih contoh pakai high heels. Ya. Yang laki-laki itu sepatu aku datang, yang belum sampai di ujung sampai dahulu itu namanya sepatu aku datang. Tapi yang pendek itu aku terlambat datang. Iya. Duduk tadi saya sudah kasih tahu cara duduk laki-laki dan duduk perempuan yang supaya jangan loe. Yang perempuan ini kan kamu yang anak muda sekarang juga rok dong di atas paha nih yang saya heran-heran. Masuk di gereja, etika rok itu dia mesti 3 jari di bawah lutut. Sehingga ketika kau duduk dia tertarik pas di atas lutut. Tapi kalau 3 jari di atas lutut, kau tarik sampai jadi CU di sini. Ya, dan itu tidak memuliakan Tuhan karena ada banyak laki-laki yang normal dalam gereja. Lalu ada duduk salah laki-laki, aduh ulang duduk salah lagi. Ya. Jadi itu mendatangkan malapetaka bagi kami kaum laki-laki. Berlutut. Kak, sisa berapa menit supaya saya cepat? Lagi 11. Ya, oke. Berlutut. Berlutut ini kita gemit tidak kenal, tapi beberapa gereja itu kenal, itu bentuk penyerahan diri. Tapi kita digemit bisa doa-doa refleksi boleh. Kita pakai lilin, kita bertelut itu khusus untuk rekoleksi pemuda atau doa-doa khusus seperti liturgi pasutri itu ada bertelut. Dengan tujuan mengingat kembali bertelut 14 tahun yang lalu. Bertelut 25 tahun yang lalu dan untuk menerima berkat Tuhan. Dan itu tanda kerendahan hati, penghormatan, penyerahan diri kita secara total. Kenapa orang Sidi itu berlutut? Itu tanda penyerahan diri. Ya, di gereja-gereja, khususnya gereja musafir, itu mereka doa syafaat. Kecuali yang lansia tidak berlutut. Tapi yang masih kuat itu langsung mari kita bersyafaat kepada Tuhan dalam doa mereka langsung berlutut. Jadi kalau ada di Wesau ada yang mari kita berdoa dan dia berlutut itu juga jangan tertawa. Mungkin dia punya pergumulan khusus. Ya. Tapi
itu mesti juga selesai diarahkan kepada jemaat. Jangan sampai Bapak Kai sana jelaskan, jemaat mulai bilang, kas pindah bab tua sudah di sebuah ajaran sesat. Betul. Jadi kalau ada yang berlutut waktu doa syafaat atau doa pengakuan dosa, memang itu dia merasa beban yang cukup berat. Dan dia hanya bisa datang pada Tuhan dengan bertekuk lutut dan menyerahkan seluruh hidupnya sebagai persembahan yang hidup. Ya, saya kira tidak apa-apa. Ibadah pesutri untuk tahun ini ada bertelut. Dan saya sudah pengumuman di jemaat kenapa bertelut dan lain-lain. Supaya jemaat jangan kaget. Lalu tangan terkatup tadi dengan terangkat dan terentang. Tangan. Mari kita berdoa. Sekarang kalau Bapak Kai dan saya pernah melayani di TTS. Saya tidak tahu Ibu Ina waktu di Ampoang itu ada atau tidak. Tapi di TTS itu kalau pendeta atau penatua, pemimpin ibadah bilang al kitit onen. Langsung tangan mereka. Mari kita berdoa, spontan mereka begini. Saya waktu vikaris pertama saya kaget. Saya tanya, ini dapat didikan dari mana? Tidak, kami memang tergerak sendiri karena berdoa dengan menggantungkan tangan. Ini di kalangan orang Timur Tengah Selatan atau di segelintir orang-orang Timur, itu biasa. Al kitit onen. Itu dia mau gendong anak atau dia mau apa, tetap dia angkat tangannya, dia buat begini. Ini tanda kehormatan, tanda penyerahan diri juga kita kepada Tuhan. Ya. Lalu tangan sekarang ada model baru yang ketika Bapak Kai bilang mari kita bersepakat, mari kita pulang dengan menerima, Mama Ina bilang menerima berkat Tuhan. Ada yang begini, ya. Ada yang begini, ada yang begini, dan selesai amin langsung. Dan saya pikir ini teologi baru. Nah, ini hanya karena kita lihat kita bersaudara-saudara yang topi hitam itu yang sebelah. Mereka kan selesai doa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita punya teologi, tidak ada teologi ini. Ya, lalu berdoa selesai dengan haleluya. Kita tidak ada teologi haleluya, hanya ketika selesai pembacaan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sampai mati di tempat itu. Jadi dia itu respon dari sebuah pembacaan sabda atau sebuah pembacaan firman Tuhan. Ya, pas sudah selesai. Kan? Boleh angkat sudah. Bisa berapa menit? Ya? Oh, masih 5 menit. Oke. Jadi, tangan dibuka dan seperti ini hanya boleh pendeta saja. Ya? Dan di sini ada yang presbiter. Ada presbiter pemuda. Ada. Dan sampai presbiter pimpin ibadah selesai, pulanglah kamu dengan selamat dan terimalah oleh Tuhan. Hanya untuk khusus, pelayan khusus, yaitu saya, Bapak Kai, Mama Ina, Mama Niflen. Yang ya kalau GPIB bisa juga, tapi itu hanya untuk sidi dan nikah. Itu penatua dan diakon. Ya, mereka tumpang tangan juga. Tapi itu pertimbangan mereka gereja Protestan Indonesia bagian barat. Tapi kita gemit masih tetap kita menggunakan pendeta yang memberi Tuhan. Kalau GKI Papua itu damai salam sejahtera bagi kamu sekalian, anugerah dan selamat daripada Yesus itu. Jadi salam, ini salam. Da Yolanda, ini salam. Ya, ini berbeda. Ya, jadi ada beberapa teman pendeta yang studi banding, lalu mereka datang, mereka pulang. Kebaktian kita saat ini jadi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selesai saya bilang, adik, sinode belum putus atau angkat tangan dah pertama. Belum. Jadi mesti ada keputusan sinodal dulu. Kalau gereja Papua itu
ibadah kita saat ini diawali dengan salam. Jadi kalau pendetanya salam begini, semua jemaat balas salam. Ya. Dan kalau pendetanya tidak angkat tangan, mereka juga tidak angkat tangan. Jadi waktu saya di Papua, saya pimpin di GKI Papua, pendetanya bilang, Bapak ingat ya angkat tangan. Jadi saya bilang, ya, salam, saya dari Timur. Mereka bilang, ya, kami dari Papua, kita beda 11-12. Jadi kalau ini tanda berkat, ya, berkat dari hamba Tuhan. Tapi kalau begini, ini tanda kesalahan. Iya, tanda kesalahan. Betul kan? Ya, saya kira sampai di sini stop. Kalau yang ini tanda apa? Ini kan sekarang lagi ini, yang begini. Minta duit, Bapak. Ya, minta duit untuk cinta, toh. Oke, saya kira sampai di sini supaya kita sudah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Hengki yang sudah membawa kita dalam materi pembinaan teologi kaum awam menjadi liturgos. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Untuk itu saya berikan kesempatan pada untuk tiga penanya. Baik kepada Kakak Riko Taupan. Materi saya sebentar saya tinggalkan untuk diperbanyak ya. Cek. Baik, salam. Baik, yang pertama makasih untuk Bapak Pendeta untuk materi yang diberikan. Ada beberapa hal yang mungkin bukan saja bagi beta tapi bagi semua ini hal yang baru yang perlu kita pahami bersama ketika kita menjadi liturgos dalam ruang-ruang ibadah. Ada satu yang menarik ketika tadi materi yang Bapak bawakan yaitu tentang membaca. Jujur memang kalau tadi yang Bapak bawakan tuh mungkin kebanyakan menyentuhnya ke bagaimana liturgi itu ada dalam tata kebaktian. Jadi itu bisa kita pakai sebagai pemuda-pemudi kita pakai. Tapi yang saya bicarakan saat ini kita berada dalam tatanan ibadah pemuda. Nah, untuk salah satu poin yang tadi Bapak bawakan tentang membaca. Dalam kita beribadah pemuda, jujur memang ini juga yang menjadi dasar kenapa materi liturgos ini diangkat. Karena kita masih belum ada warna dalam ketika kita beribadah. Belum ada warna yang jelas. Sehingga satu poin yang tadi membaca, apakah yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketika kita mau membuat suatu ibadah pemuda mungkin sebagai pengurus ataupun nanti akan dibantu oleh Bapak Pendeta dan lain-lain, apakah kita perlu menyiapkan suatu tema, perlu menyiapkan suatu bacaan pengantar kepada pengurus untuk bisa ada dalam satu tema yang nanti dibawakan dalam satu ibadah. Jadi misalnya kalau di sini di Immanuel Sao kita ibadahnya tiap minggu, kita ibadah misalnya 1 bulan 4 kali. Apakah tiap minggu itu kita ada dalam tema yang berbeda? Apakah itu bisa dan apakah kita diizinkan sebagai pengurus ataupun nanti dibantu oleh Bapak Pendeta kita membuat satu tema atau satu bacaan untuk nanti menjadi warna dalam liturgi, dalam berjalannya suatu ibadah, sehingga dia bisa berkesinambungan antara apa yang dibaca, apa yang dinyanyikan dan lain-lain seperti itu. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih.
Terima kasih Kakak Riko. Lanjut ke pertanyaan kedua, penanya kedua. Baik, Kakak Rian Leba. Baik, salam. Baik, terima kasih. Nama saya Brian Leba. Saya ada beberapa pertanyaan terkait juga dengan tadi Pak Ketua Pembud tanyakan bahwa kita lebih banyak hadapi problem di ibadat pemuda. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana kuncinya kita memilih lagu untuk masuk dalam suatu ibadah. Misalnya lagu pembuka, lagu sebelum firman, kemudian lagu persembahan. Itu kira-kira seperti apa yang harus kita tempuh Bapak, sehingga sebenarnya lagu ini menjadi kunci dalam ibadah itu. Kira-kira dia membawa kita tidak, tapi saya minta Bapak jelaskan kira-kira kunci seperti apa yang kita pakai untuk memilih lagu. Karena biasa di sini kita masih memilih lagu pakai yang itu saya, tapi sonde sesuai konteks yang mungkin mau persiapan mau masuk firman atau sebelum berkat itu Bapak. Yang kedua terkait dengan cara berdoa. Apa boleh tidak ketika kita di gereja atau di ibadat pemuda, kan tadi Bapak bilang yang boleh tumpang tangan hanya pendeta. Misalkan yang ibadah pemuda kita dipimpin oleh pendeta. Nah, dalam saat dia terakhir bilang pulanglah dan terima berkat Tuhan, terus saya tidak lipat tangan. Saya posisi tangan seperti kalau kita bilang sembayang. Kira-kira itu diperbolehkan atau tidak, Bapak? Jadi kalau menurut saya sih itu terima berkat. Kalau saya tutup tangan bisa juga, tapi saya lebih cenderung seperti ini. Kira-kira boleh tidak? Mungkin seperti itu dulu pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Rian Leba. Selanjutnya Kakak Dewi Edon. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nama saya Dewi Edon. Yang ingin saya tanyakan ini tentang proses penyembahan dalam hal bernyanyi, Bapak. Yang saya rasakan ini kita di Gemit ini sangat kaku. Saya pernah ikut kebaktian dengan ini teman-teman Kristen lain tapi yang beda aliran yang bukan Gemit. Itu ini penyembahannya sangat menyentuh hati, bisa bukan Gemit tidak merasakan hadirat Tuhan, tapi contoh di Gemit kita mau angkat tangan saja jadi malu karena teman di samping diam atau menyanyi sangat ini kaku atau terkesan seperti Bapak bilang ini malas. Jadi yang saya ingin tanyakan di sini ini apa memang ada aturannya? Gemit tidak boleh ini pujian terlalu berlebihan atau bagaimana Bapak? Itu mohon penjelasannya. Dan juga sama seperti tadi Kakak Riko dan Kakak Rian punya ini, saya juga meminta kiat-kiat dari Bapak untuk ini menjadi liturgos yang baik. Karena kami semua di sini adalah muda-mudi yang tiap hari Rabu itu kami ada ibadat pemuda. Mungkin kami masih takut, masih ini gugup saat menjadi ini liturgos. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Dewi Edon. Untuk sesi tanya jawab yang pertama ada 3 penanya dan akan dijawab oleh Bapak Pendeta Hengki. Ya, pertanyaan pertama dari Kak Riko Taopan. Ya, saya kira pemuda punya sedikit kebebasan untuk bisa menemukan tema-tema. Cinta bagaikan bola kaki. Boleh, silakan. Ya, cinta bagaikan piala bergilir dan lain-lain sebagainya. Itu contoh saja saya ini. Ya, lalu dibuat dalam diskusi. Ya, atau sementara ini kita kenal dengan PUS. Itu menemukan temanya, perkawinan dini dan lain-lain, silakan. Lalu kita menemukan, kita cari pendasaran teologisnya apa. Lalu kita diskusi bersama dan ketika kita menemukan ada hal-hal yang memang kita tidak bisa jalan keluar, kita tidak bisa ada jalan keluar, kita melibatkan para pendeta.
Tapi kreativitas pemuda mesti dibangun dalam ibadah-ibadah. Ya. Jadi silakan boleh menemukan tema asal dia tidak boleh lari jauh dari tema-tema Hari Raya Gerejawi. Contoh seperti kita sekarang bulan keluarga. Mungkin kita membuat tema yang cukup menarik tentang pergi tanpa pamit, pulang tanpa diketahui. Iya, kan anak muda kebanyakan keluar rumah tidak pamit orang tua. Dan pulang orang tua tidak tahu dia masuk dari karpus rumah atau dia masuk dari jendela atau dia merayap dari bawah tanah. Dan itu kita akan menemukan soalnya banyak. Saya pikir Kak Riko usul ini bagus. Saya punya pemuda, saya coba kasih tema-tema dan mereka bilang, Bapak, kalau kami ambil sesuai dengan kebutuhan di rayon, silakan. Kan mungkin rayon 1 pemudanya berbeda pergumulan dengan rayon 2. Mungkin rayon 1 itu kebanyakan petani. Nah, bagaimana kita genjot menjadi petani milenial. Jadi petani bukan hanya orang-orang tua saja, tapi petani juga bisa orang muda. Karena apa? Pendasarannya taklukkanlah bumi ini yang diperintahkan oleh Allah dalam Kejadian. Jadi silakan boleh menemukan tema asal dia tidak lari jauh dari dari perayaan-perayaan yang sementara ini kita rayakan. Seperti bulan keluarga dan lain-lain. Lalu Kak Rian. Ini Mak Nona pu ana kok. Mak Nona Leba pu ana. Oh ya. Kakak yang pendeta di Alor. Oh ya. Lagu-lagu apa yang mau? Kak, Kidung Jemaat ini sudah ada. Coba Kak lihat dari Kidung Jemaat nomor 1 itu lagu-lagu apa? Dia, ya, ini Rian Mama jago menyanyi. Contoh mau di alam pelayanan firman. Itu Rian lihat di Kidung Jemaat 49. Itu ada tulis pelayanan firman. Ya, ada di sini, ada lengkap di Kidung Jemaat. Pengakuan dosa ada di mulai Kidung Jemaat 27. Lalu berkat ada di maksudnya oh, lagu-lagu yang populer ya, sekarang seperti di luar Kidung Jemaat, Bapak. Kebanyakan di luar Kidung Jemaat. Ya, kalau di luar Kidung Jemaat itu kan disesuaikan dengan contoh itu lagu apa? Ku mau cinta Yesus selama, itu bisa untuk komitmen terakhir. Ya, sebelum pulang. Itu dia bagai rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau, sebelum pembacaan firman Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, itu yang sudah dibuat dalam bentuk suci dan lain-lain. Itu bisa pembukaan. Atau lagu pengakuan dosa. Ya, lagu anugerah itu Allah kuasa melakukan segala perkara. Itu. Tapi ada lagu yang mesti kita pertanyakan teologianya, dasar teologi lagu itu hati-hati, ya. Ku tak tandang dari gereja mana. Betul, kita ekumene. Tapi ingat, pulang tidak bakar dapur gemit, lalu kau makan dari dapur orang lain. Tidak boleh. Boleh membaur secara ekumenis, tetapi pulang tetap putih-putih, tetap hitam-hitam, tidak jadi abu-abu. Itu yang kita maksudkan. Jadi jangan sampai pergi ekumene, pulang datang merubah sistem yang ada di Gemit. Tidak bisa. Karena setiap gereja dia punya kekhususan aturan. Ya, kita mengenal 5 keesaan dokumen gereja, yaitu gereja-gereja yang tergolong dalam anggota PGI dan GPI. Itu kita satu ajaran. Tapi gereja-gereja yang tidak tergolong dalam itu kita pertanyakan teologianya, pendasaran teologi. Seperti guru sekolah minggu, saya tidak senang itu lagu biar ku miskin ilmu jadi bodoh kea son tahu apa-apa. Biar ku miskin ilmu uang.
Uang son ada, pencuri, perampok terakhir di penjara. Itu lagu yang teologianya dangkal sekali. Biar ku miskin ilmu, uangku tak punya, tapi ku punya Yesus. Yesus mengajar orang kerja keras. Yesus mengajar orang menghargai waktu. Dan karena itu kita jangan mengecilkan maksudnya yang besar jadi kecil. Biar ku miskin ilmu, lalu guru sekolah minggu balompa tinggi-tinggi biar ku miskin. Sekarang guru sekolah minggu kaya anak lo lebih pintar. Iya. Dan karena itu guru sekolah minggu mesti belajar. Ya, belajar sistem. Contoh, sekarang kita sekolah minggu online. Kalau guru sekolah minggu hanya bercerita gaya tempo dulu mereka lebih tahu bagaimana anak-anak di Amerika Serikat, bagaimana anak-anak di Skotlandia, bagaimana anak-anak di Jepang. Mereka sudah buka YouTube dan mereka tahu. Dan karena itu mesti berkembang. Ya. Coba, itu yang ada satu pelajaran dari anak sekolah minggu Korea. Bapaknya, neneknya sakit, lalu bapaknya mau kasih uang, mamanya kikir. Lalu ini anak sekolah minggu ini ajar dia punya mama. Kan waktu mama kecil sudah digendong, dikasih makan, dikasih mandi, diajar sampai mama pintar. Lalu setelah mama pintar, mama tidak sayang oma, bagaimana? Kan ini gaya anak milenial, anak yang hebat toh. Nah kalau guru sekolah minggu dengan gaya tidak harus taat pada orang tua ya. Jadi orang tua memaki juga taat saja ya. Tidak bisa begitu. Saya punya cucu di rumah. Saya bilang begini, Iren, kita berdoa untuk makan. Jadi dia berdoa begini. Terakhir dia bilang amin. Lalu saya bilang, Iren, kenapa tidak omong? Kok baik juga tadi berdoa, tadi malam berdoa soalnya omong. Maksudnya doa makan kan kami tunduk begini saja. Nah saya suruh dia ucap kata-kata. Dia bilang, kok tadi malam baik saja tidak sebut kata-kata, maksud saya kata-kata bikin apa? Kan ini kecerdasan mereka sudah sampai tingkat yang tinggi sekali. Dia bisa protes seorang opanya yang pendeta. Kan ini lucu juga. Iya. Saya punya anak perempuan, dia pulang dari sekolah, dia tanya, Papa, memang tanya, Bapak pendeta, memang apa? Nenek Hawa pun nenek nama siapa? Saya harus mengaku di hadapannya nanti Bapak Bapak belajar besok dia pulang sekolah dia bilang sudah belajar 1 hari saya mau tanya ulang Nenek Hawa. Nah, saya jelaskan kasih dia berdua. Lalu dia bilang begini, kenapa Bapak soalnya jadi guru agama mau jadi pendeta? Lu guru agama Bapak ya ajar sendiri. Ya, jadi kita mesti buka peluang untuk berdebat dengan anak-anak, berdebat dengan, saya setuju tadi Kak Riki bilang sesuatu yang tematis. Kita harus sedikit keluar asal temanya ada di seputar perayaan itu. Ya, jadi tidak usah lagi renungan apalagi copy paste ini santapan dong. Terakhir abang sementara renungan ada. Saya lebih setuju yang tematis, renungannya tematis, lalu dibuat mungkin liturginya. Ingat, dalam ibadah pemuda itu harus liturgos, bukan master of ceremony. Master of ceremony itu ada di tempat yang lain, tapi namanya ibadah itu liturgos, bukan MC. Oh, kami mempersilahkan MC untuk memulai. No. Kami mempersilahkan liturgos untuk memulai acara kita. Jadi dia mau omong awal bahwa selamat datang teman-teman yang kekasih dalam Yesus Kristus. Dari rayon ini kita bertemu hari ini. Kita tepuk tangan dulu untuk teman kita yang berhari ulang tahun hari ini. Apa? Nama siapa lagi? Tadi yang tas ini nama siapa? Ya, kita tepuk tangan untuk teman kita Ian. Halo Ian, hari ulang tahun yang keberapa? Silakan. Lalu itu tidak apa-apa, liturgos untuk kaum muda dia boleh. Ya, jadi dia tidak terpaku. Ibadah saat ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak merubah diri, jadilah Hengki Abineno, jangan jadi Ina. Ina jadilah Ina, jangan jadi Hengki Abineno. Tinggal kita mengembangkan kreativitas kita saja. Ya, jadi boleh
Kak Rian, asalkan teologi lagu bisa dipertanggungjawabkan. Hati-hati itu ya. Jadi kami juga, saya menjelang doa syafaat, kalau gereja pagi kami menyanyikan Bapa Engkau sungguh baik di hidupku. Lalu saya tenang 5 menit supaya jemaat berdoa sendiri. Kalau dia jam bawa semua beban ke pandita berdoa, baru dia terakhir dia sonde terjawab, dia mulai cari orang pi berdoa di semua tempat, terakhir dukun main. Ya, mesti ada beri kesempatan. Jadi di Kak Riko, kalau di ibadah-ibadah pemuda kasih kesempatan pemuda mengaku dosanya sendiri. Dosa omong kosong pi ibadat, pi tanpa lain berdata ibadat. Ya, dan lain-lain ya. Lalu yang kedua, cara berdoa. Memang kalian kita Gemit belum mengakui tangan seperti ini. Tapi kita tidak sadar bahwa tiap minggu itu kami bilang mari kita menerima berkat Tuhan, banyak jemaat yang seperti ini. Ya, memang secara teologis, secara sinodal kita belum putuskan ke sana, tapi ternyata jemaat yang pergi beribadah di tempat lain mereka datang bawa silakan, tapi jangan mengatakan bahwa Gemit tidak beriman ya. Saya tidak setuju juga. Silakan kau mau ikut itu tapi bisa pertanggungjawabkan secara iman, silakan ya. Kan dulu tidak ada. Sekarang ini yang kotong oikomene di mana-mana, botong datang su begini, datang su begini, datang su begini dan lain-lain. Tidak. Jadilah warga Gemit yang baik ya, yang loyal terhadap ajaran Gemit. Ya. Ya, selagi tidak mengganggu orang tidak apa-apa, tapi kalau mengganggu orang, contoh, mari kita berdoa. Kita ada setengah mati dengan berdoa. Saya bilang, Ibu bisa tenangkah? Tidak. Saya sangat terganggu. Beta pendoa ini tak tahu disu sampai mana. Besoknya tahu kapan beta amin. Karena dengan gaya. Dan ini sangat. Saya juga paling tidak suka. Mari kita berdoa dan orang mulai keluar kencing. Sehingga sonto orang pelutut. Dia akan hilang dia punya fokus untuk berdoa. Dan karena itu saya mau berdoa. Saya bilang doa minta Tuhan. Stop itu cairan-cairan tubuh itu. Untuk tidak palpi datang seperti istarika rusak di kamar mandi saja. Sampai di kamar mandi saja antrean dong baca ritra, pulang datang su amin. Mau dapat apa? Ya, dan ini sangat tidak baik ya. Jadi itu mungkin turut diperhatikan. Silakan hal yang sementara tidak membuat orang lain, bahkan ada pendeta juga yang begini. Saya tidak ya, secara iman dia bisa bertanggung jawab, silahkan. Tapi selagi tidak mengganggu orang, jangan mengganggu orang itu yang diminta tidak. Ya. Lalu Kak Dewi, siapa bilang Gemit kaku Ibu? Nona. Ya. Kita berbeda background. Ya. Kalau yang beraliran Pentakosta dan karismatik, itu mereka datang dari Amerika dengan gaya yang harus menyanyi tepuk tangan amin haleluya. Kita tidak, datang dari background gereja yang kusuk. Ya. Kita catat, kita keluar dari Katolik. Ya, kita tidak bisa sangkali bahwa mereka adalah gereja tua. Kita adalah gereja muda. Dan ada hal-hal yang kita tidak sadar itu terbawa seperti kontemplasi. Rekoleksi itu kita bawa dari gereja tua, gaya gereja tua. Dan kalau seandainya Kak Dewi ke gereja lain dengan mereka punya gaya itu, ya mereka silahkan. Tapi kita tidak bisa datang katakan bahwa, Riko, kenapa lu tidak lompat sampai lu punya tenaga habis? Tidak bisa. Kenapa menyanyi tidak? Menyanyi cukuplah, tidak usah. Sebab kadang-kadang menyanyi terlalu banyak juga. Firman ini fokus. Bukan pujian. Dia mesti ada keseimbangan antara firman dengan pujian. Kalau lebih banyak pujian, lebih banyak kesaksian, firman tidak dapat tempat. Ingat, budaya Protestantisme mimbar. Budaya Protestantisme mimbar. Kenapa mimbar di depan? Kalau gereja Kristen di Israel, situ ada satu gereja Kristen, dia mimbarnya di tengah gedung kebaktian.
Jadi pakai roda. Pendeta, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Karena jemaat duduk keliling. Jadi saya bilang teman pendeta yang ketika waktu kami pergi ke Israel, gereja Kristen Optik. Jadi saya bilang teman pendeta, ini di Gemit angkat tangan dahulu. Karena terakhir amin berarti dong jemaat datang kokoh sampai tadi sini. Karena tapi ini mimbar yang jalan, kita hanya ada di atas, jadi putar. Dan gaya pendetanya itu seperti pastor, tapi harus menikah. Jadi mereka pun gaya seperti pendeta-pendeta, tapi menikah. Ada kalau ortodoks itu tidak, dia sama dengan Katolik. Jadi pendetanya tidak menikah. Nah, kita datang dari yang sedikit ortodoks, ya. Kita datang dari sedikit yang ortodoks, yang keras dengan ajaran dan didikan yang ya, tidak terlalu mengutamakan kontemplatif, sesuatu yang harus tenang terlalu lama, menyanyi terlalu lama. Nah, satu kesulitan kita di Gemit ini, orang datang dengan banyak beban. Pendeta saja khotbah lebih dari 15 menit. Ada yang mengantuk. Ya. Saya punya pengalaman di kampung sendiri. Teman dari Ambon dia datang. Waktu mau khotbah saya bilang ingat Kak 15 menit. Dia khotbah sudah 20 menit saya kasih tunjuk jam tangan. 25 saya bilang 30 menit saya begini. Dia masih terus. Ada satu tua duduk sandar begini pada huru he. Itu di sini ada orang Amarasi kok. Mana orang Amarasi? Nah, itu kan horo itu pulang dan ditanya papa dan mama di rumah. Itu bilang parsetan sudah lu tengok. Ya. Dan itu sebenarnya gaya bosannya jemaat ketika pendeta khotbah lebih dari 15 menit. Itu saja susulit, apalagi kita menyanyi berulang-ulang kali dan temanya satu saja. Nah, jadi Kak Dewi bukan berarti saya salahkan itu, bukan. Jadi Kak Dewi boleh belajar di mana saja, itu jadi konsumsi kita. Tapi ketika kita mau mengeksekusi, kita tahu kita warga Gemit dan warna kita mesti jelas. Saya warna. Kalau saya tangani PD satu periode Kak Ina di kantor. Jadi saya juga Baik, terima kasih Bapak Pendeta Hengki. Kita masuk dalam sesi yang kedua untuk dua penanya. Untuk itu saya berikan kesempatan. Mohon maaf, waktu kita untuk kegiatan pembinaan teologi kaum awam ini sudah berakhir. Untuk itu saya mau mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Hengki Abeneno sudah bersama-sama dengan kita pada sore hari ini dan teman-teman peserta yang sudah hadir dalam kegiatan pembinaan teologi kaum awam menjadi liturgos. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua. Untuk itu saya kembalikan kepada KKV